Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Pemasyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para habaib, para ulama, para asatid, dan orang tua kita yang hadir di tempat yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini dari tadi kita membaca sejarah orang yang paling mulia di sisi Allah, sambil bersalawat kepada orang yang senantiasa Allah bersalawat kepadanya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti di malam hari ini kita mendapatkan siraman, tuangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita pada saat ini nama-nama yang hadir di rumah yang penuh barakah ini disebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu sama lainnya kita tidak kenal, akan tetapi di malam hari ini Nabi kenal dengan kita. Bahkan bukan hanya kita, orang tua kita disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis sahih berkenaan dengan orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk menyampaikan salawat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya bersalawat, maka malaikat tersebut menyatakan, ya Rasulullah, fulan ibn fulan bersalawat kepada-Mu. Begitu agung nama kita disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan pada saat itu kita hadir ketika malaikat menyebutkan nama kita dan nama orang tua kita di hadapan Nabi. Begitu mulianya kita pada saat ini. Fulan ibn fulan bersalawat kepada-Mu ya Rasulullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya wajib bagi kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan kita mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita mampu bertauhid tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu kita sholat. Tidak akan ada yang dinamakan hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha tanpa Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi Muhammad
Ta'ala. Kecintaan Allah harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah tanpa mengikuti Nabi, tanpa memperdulikan Nabi. Bohong kalau orang tersebut cinta kepada Allah tidak mengenal Nabi. Bohong kalau orang tersebut bertauhid tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong orang tersebut kalau mengenal Al-Quran tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pada orang yang mengaku cinta kepada Allah tanpa Nabi. Ka'ab al-Ashraf, seorang Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung jawab. Allah perintahkan Nabi untuk menjawab, mengabarkan kepada mereka, dan ini ayat sampai akhir zaman. Siapapun dia yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku kenal kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Baru Allah Subhanahu wa taala nyatakan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan tidak akan kita mampu untuk mengikuti Nabi kecuali kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengikuti seseorang yang kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita akan mengetahui akhlaknya, budi pekertinya kalau kita tidak mengenal? Maka sudah sepantasnya peringatan-peringatan Maulid seperti ini diadakan, bukan hanya setahun sekali. Harus setiap saat biar kita lebih mengenal Nabi, lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi SAW. Bagaimana kita tahu tentang bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW? Maka kalau ada orang yang hanya terfokus yang dikatakan dengan Al-Quran, kita saat ini adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, karena praktiknya Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, kana khuluqul Quran, adapun akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Aktivitas Nabi adalah aktivitas Al-Quran, prakteknya Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan sholat. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nabi yang menjelaskan tentang sholat. Sallu ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana mana kalian melihat aku sholat. Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran tentang tata cara sholat. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan tentang sholat. Maka sudah sepantasnya pada saat membaca ayat Al-Quran juga disebut sejarah Nabi sebenarnya. Kalau kita pahami ketika ayat tadi dibacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang agung luar biasa menjelaskan tentang Nabi, kasih sayang Nabi terhadap kita sebagai umatnya. Kita yang lupa kepada Nabi, Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Allah sifatkan Nabi Muhammad SAW
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam qiraah yang lain menyatakan min anfasikum. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Syifa menjelaskan makna daripada dua ayat ini. Min anfusikum yaitu dari diri kalian, yaitu dari golongan manusia. Kalau qiraahnya min anfasikum, dari yang sangat termulia di antara kalian. Karena Nabi SAW makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi di ayat ini Allah menjelaskan sifat sang Nabi, sifat hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita? Azizun alaihi ma'anitum. Ayat ini sangat luar biasa. Sangat berat Nabi terhadap apa yang menimpa kita. Nabi senantiasa memikirkan kita. Lihat bagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih perhatian Nabi SAW kepada kita. Nabi SAW ketika berjuang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia, bahkan yang mau diselamatkan mereka menolak dan mencaci Nabi SAW. Ada yang mau membunuh Nabi SAW. Padahal Nabi mau menyelamatkan, tapi Nabi sabarnya luar biasa untuk menyelamatkan umat. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, berusaha untuk menyelamatkan kalian. Lihat bagaimana sejarahnya. Ketika pada saat Nabi SAW di Taif berdakwah, Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam, untuk menyelamatkan. Tapi Nabi diejek, dicaci maki. Bahkan Nabi SAW pada saat itu berjalan di jalan, di pinggir jalan tersebut mereka mengumpulkan anak-anak mereka, mengumpulkan orang-orang dan mencaci Nabi, melempari Nabi pakai batu. Pada saat Zaid bin Harisah melindungi, dia juga terluka. Nabi SAW terluka. Nabi SAW sampai menadang darahnya jangan sampai jatuh ke tanah, karena bisa membuat Allah murka. Ketika keluar dari situ, Nabi SAW dengan luka yang luar biasa, Nabi duduk. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril menyatakan, ya Rasulullah, malaikat gunung minta izin kepadamu ya Rasulullah. Apakah diizinkan? Lihat bagaimana malaikat berakhlak dengan Nabi. Kemudian setelah diizinkan Nabi, baru dia datang dan berbicara kepada Nabi. Apa yang dia bicarakan? Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan untuk aku menggantikan mereka dengan dua gunung ini, aku akan lakukan. Lihat bagaimana malaikat murka melihat umat manusia pada saat itu yang membangkang Nabi. Padahal Nabi SAW menyelamatkan. Tapi kasih sayang Nabi SAW, Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan Nabi SAW berharap kalau tidak mereka beriman, aku berharap di dalam sulbi mereka beriman kepada Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Bahkan ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, masanya kesusahan luar biasa. Pada saat itu mungkin orang tidak ingat satu sama lainnya, ingat hanya untuk dirinya sendiri, apalagi merasakan sakit yang luar biasa. Ketika ruh yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut oleh malaikat maut, yang sebelumnya malaikat maut minta izin dulu, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rindu kepada Allah. Dan Nabi tahu
wafatnya Nabi juga baik untuk umat. Ketika Nabi SAW mengizinkan malaikat maut mencabut nyawa yang mulia Nabi SAW, pada saat itu Nabi merasakan sakit. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah umatku juga merasakan hal yang demikian? Pertanyaan Nabi SAW untuk umatnya dipertanyakan, dijawab oleh malaikat maut, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa selembut ini ya Rasulullah. Mendengar ucapan malaikat maut, Nabi SAW langsung berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa hawwin ala ummati. Sallu ala Nabi SAW. Nabi SAW berdoa pada saat itu, masyarakat hadirin wal hadirat, yang didoakan kita pada saat itu, ya Allah, beratkanlah atas diriku dan ringankan untuk umatku. Nabi mendoakan kita. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Biar ringan kita. Pada saat susah Nabi SAW ingat dengan kita. Itu disifatkan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sifatnya Nabi terhadap kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi. Dua sifat Allah disandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rauf war rahim. Disifatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang mukmin. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kita mungkin pada saat mendapatkan nikmat lupa dengan segalanya. Nabi SAW nikmat yang paling nikmat didapatkan Nabi, melebihi daripada nikmat surga, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ketika pada saat itu malaikat Jibril sudah di batas maqam dan kedudukannya, malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqaddam ya Rasulullah." Majulah wahai Rasulullah. Malaikat Jibril menyatakan, "Idza taqaddamtu ihtaraqtu." Apabila aku maju, aku akan terbakar. Malaikat Jibril yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat Jibril ketika masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan umat Nabi tidak terbakar. Tapi pada saat peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, malaikat Jibril menyatakan, apabila aku maju aku akan terbakar. Sesuatu yang bisa membakar malaikat Jibril. Tapi pada saat itu Nabi SAW maju, baju Nabi SAW yang melekat dengan Nabi tidak terbakar. Sendal yang dipakai Nabi SAW tidak terbakar. Padahal hanya terbuat dari kulit biasa, tapi tidak terbakar. Yang bisa membakar malaikat Jibril karena melekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di malam hari ini kita mulia, kita melekat dengan Nabi. Pada saat kita berrindu dengan Nabi, pada saat kita bersalawat kepada Nabi SAW, kita melekat dengan Nabi. Jiwa kita melekat dengan Nabi, roh kita melekat dengan Nabi. Ketika kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW, maka pada saat Nabi SAW berjumpa dengan Allah, kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Nabi, sesuatu yang luar biasa indah, luar biasa yang paling mulia didapatkan oleh seorang hamba, yang tidak ada yang mendapatkan hal tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan kepada Nabi, "Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Hanya sang Nabi mendapatkan kedudukan tersebut.
Nabi Allah Musa alaihissalam minta bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi pada saat Isra Mi'raj itu keindahan Nabi luar biasa dia dapatkan karena Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah tapi tidak dapat kemuliaan tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal tersebut, bahkan mendapatkan salam dari Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Tapi pada saat itu Nabi ingat dengan kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh adalah umat Islam. Paling rendah kedudukan soleh adalah ketika dia Islam. Kemudian kedudukan soleh tersebut tetap meningkat terus. Yang dikatakan maqamus soleh lahu bidayah wa laysa lahu nihayah. Kedudukan orang soleh itu ada permulaannya tapi tidak ada batasannya. Makanya Nabi dipanggil dengan sebutan oleh para nabi dan rasul, ya akhus soleh, wahai saudara yang soleh. Ya waladul soleh, wahai anak yang soleh. Karena kedudukan soleh itu tidak terhingga batasnya. Dan Nabi terus meningkat. Kedudukan Nabi Muhammad SAW, apapun yang dimiliki Nabi, setiap saat yang meningkat, bertambah, terus bertambah sampai di hari kiamat. Kedudukan yang mulia didapatkan Nabi, apapun yang dimiliki Nabi. Makanya para sahabat Nabi SAW untuk mengungkapkan kegantengan Nabi, mereka tidak mampu. Karena kegantengan Nabi SAW setiap saat meningkat. Hari ini ganteng, besok lebih lagi, lebih terus. Bukan seperti orang biasa. Makanya Habib Ali mengungkapkan siapa sosok Nabi SAW? Basyarullah kal basyar. Manusia kan tidak seperti manusia biasa. Ini manusia istimewa. Makanya beruntung kita menjadi umatnya. Sangat kasih sayang kepada orang mukmin. Beruntung kita menjadi orang yang beriman. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi SAW. Maka kalau orang tidak mengenal Nabi, maka dia tidak mengenal Islam. Kalau dia tidak mengenal Nabi, maka dia tidak akan mengenal Al-Quran. Juga dari ayat dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada Nabi SAW, diri Nabi, sosok Nabi, bagi keadaan suri teladan yang baik, contoh yang baik, standar kebaikan ada pada Nabi SAW. Karena ada orang yang menginginkan kebaikan tapi berpaling pada Nabi, tidak akan dia mendapatkan kebaikan tersebut. Standar kebaikan adalah Nabi SAW, bukan yang lain. Cocokkan kepada Nabi SAW, ketika cocok kepada Nabi, maka dia adalah orang baik. Karena orang menginginkan kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah. Memang betul, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kita lupa orang yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliaulah orang yang paling bertakwa. Dialah yang orang yang paling mulia. Karena standar kebaikan mau jadi takwa. Contoh Nabi SAW. Takwa bukan hanya sebatas di masjid. Seluruh aspek kehidupan diajarkan Nabi. Bagaimana kita mau lupa dengan Nabi SAW? Kurang kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apapun diajarkan Nabi. Bahkan di kamar mandi sekalipun diajarkan Nabi bagaimana tata cara kita masuk kamar mandi. Bukan hanya sekarang ibadah, di pasar diajarkan Nabi. Seluruhnya dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW generasi yang pertama yang mereka bersandar kepada Nabi. Perkataan Nabi mereka dahulukan dari para teori-teori yang lain. Bahkan mereka pada saat keadaan yang mereka pada saat berperang sekalipun, keadaan yang mencekam, ingat dengan Nabi Muhammad SAW.
Mereka ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan dongeng, ini sejarah. Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah para sahabat. Sebutkan dengan hadis-hadisnya. Diceritakan oleh para ulama dan ulama sampai ketika saat ini. Sedang Ukasyah radhiyallahu taala. Jadi pada saat peperangan Badar, pedang beliau patah. Pada saat pedangnya patah, mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, pedangku patah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengambil ranting kayu, pelepah pohon kurma, diberikan kepada Sayyidina Ukasyah. Kalau kita mungkin pada saat mikir pedang dan baja patah, apalagi ini ranting kayu, tapi sahabat lebih yakin kepada Nabi. Diambil ranting tersebut, langsung beliau menuju ke medan perang kembali. Ternyata ranting tersebut lebih tajam daripada pedang, hingga beliau gunakan ranting tersebut. Dia tidak lepaskan setiap peperangan, dia bawa itu ranting. Dan bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, waktu peperangan Uhud, luar biasa dahsyatnya peperangan tersebut. Dan pada saat itu umat Islam bukan kalah. Jangan dikatakan pada saat perang Uhud umat Islam kalah, tidak. Umat Islam tidak pernah kalah di dalam peperangan, karena dijanjikan Allah Subhanahu wa taala syahid di jalan Allah atau mendapatkan kemenangan dengan harta rampasan yang banyak. Pada saat peperangan tersebut, sedang Qatadah radhiyallahu anhu, matanya tercongkel sampai dibawanya di telapak tangannya. Kemana dia? Menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan, ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Qatadah, kalau engkau sabar, engkau dijamin surga. Kalau engkau mau kembalikan, akan kembalikan lagi. Ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ini yakinnya luar biasa dengan Nabi. Apa saat itu Sayyidina Qatadah menyatakan, ya Rasulullah, surga itu sangat berharga ya Rasulullah. Seluruh orang menginginkan surga. Akan tetapi aku masih butuh dengan mata ini ya Rasulullah. Karena aku masih senang dengan perempuan-perempuan. Jadi dikatakan oleh guru kita Habib Hamid bin Najib Muhammad Syahwakar Salim, yang beliau ketika membahas ini, beliau menyatakan pada saat itu Sayyidina Qatadah bukan dia senang dengan perempuan, bukan, karena dia mau menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Situasi yang mencekam, dia masih kepengen menghibur Nabi, seolah-olah dia pengen masih disenangi perempuan-perempuan. Pada saat itu dia tidak tahu sebenarnya, tapi dia pada saat itu menghibur Nabi, seolah-olah kondisi yang pada saat itu beliau yang matanya terlepas, dia anggap ini hal yang biasa di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ucapan beliau mendapatkan luar biasa respon dari Nabi. Nabi tersenyum, kemudian diambil mata tersebut, dikembalikan kepada tempatnya, dan dia juga dijanjikan surga karena dia minta kedua-duanya ya Rasulullah. Diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan di mata yang dikembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di matanya tidak pernah sakit sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita merasa tidak ada solusi kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita sudah tahu bahwa Nabi suri tauladan bagi kita, memperingati acara-acara demikian kadang-kadang masih orang enggan, ada yang mencemooh dan lain sebagainya. Mendengar cerita-cerita Nabi, sejarah Nabi,
maka dianggap dongeng. Padahal jelas hadis-hadisnya, jelas sejarah yang ditulis dan ulama menurut sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian tidak mau mendengar sejarah Nabi, tidak mentolerir Nabi? Dan memang ayatnya juga sudah jelas. Siapa yang menjadikan Nabi suri tauladan? Liman kana yarjullah, orang yang hanya mengharapkan Allah yang menjadikan Nabi suri tauladan. Kalau orang yang tidak mengharapkan Allah, mengharapkan kedudukan dunia, mengharapkan harta, mengharapkan pujian manusia dan lain sebagainya, tidak mengharapkan Allah, dia tidak akan menjadikan Nabi suri tauladannya. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan Nabi suri tauladannya. Wa yaumil akhir, dan orang yang mengharap hari kiamat, hari akhirat, mereka menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Yang mengharapkan dunia, dia tidak akan menjadikan Nabi suri tauladannya. Orang-orang yang mencemooh sejarah Nabi, orang yang memperingati maulidnya Nabi, mereka cemooh. Mereka ini yang tidak menginginkan Nabi sebagai suri tauladannya. Orang yang menjadikan Nabi suri tauladan adalah orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan tandanya adalah banyak berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang termulia adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kita sebelum salawat kita menyebut nama Allah. Tidaklah seorang bersalawat kepada Nabi kecuali didahului menyebut nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak ada amalan yang Allah perintahkan kepada kita umat Nabi yang Allah melakukannya kecuali salawat kepada Nabi. Allah perintahkan sholat tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa tapi Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan zakat dan seterusnya perintah-perintah Allah, Allah tidak melakukan kecuali salawat kepada Nabi. Sebelum Allah memerintahkan kita, Allah umumkan Allah bersalawat, malaikat bersalawat, baru Allah perintahkan kepada orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amalan yang begitu mulia ketika kita bersalawat kepada Nabi, karena Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Di sini juga kabar dari Allah, salawatnya kita kepada Nabi, bukan Nabi butuh dengan salawat kita. Nabi tidak butuh dengan salawatnya kita, karena Allah senantiasa bersalawat. Firman Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari, yusalluna. Maknanya adalah sekarang dan terus sampai kapan? Sampai sekarang Allah tetap bersalawat. Allah tidak menggunakan di dalam ayat fi'il madhi, itu telah berlalu. Yusalluna, Allah malaikat bersalawat terus. Maka tidak butuh sebenarnya salawat kita. Tapi salawat kita untuk Nabi adalah kembali kepada kita. Karena Allah membalas satu salawat adalah 10 salawat dari Allah. 10 rahmat didapatkan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang banyak bersalawat itu akan menjadikan Nabi suri tauladan. Berzakarullah katsiran. Berzikir, ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Banyak pada diri kita masing-masing. Maka kalau orang banyak bersalawat, pasti dia akan mengikuti Nabi. Didasari cinta kepada Nabi. Karena kalau sudah cinta kepada Nabi, mereka akan mengikuti Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka
maka kita akan mengikuti Nabi dalam segala hal. Kita tidak mau membuat Nabi sedih, selalu ingin menyenangkan Nabi. Sebab pada saat kita bermaksiat kepada Nabi, Nabi sedih. Itu sifat Nabi, Raufur Rahim. Sangat sedih Nabi ketika kita melakukan maksiat. Nabi senang ketika kita melakukan ibadah, taat kepada Allah. Karena setiap amal kita disodorkan kepada Nabi SAW. Nabi tahu. Di malam hari ini Nabi tahu kita melakukan sholawat. Nabi tahu kita berkumpul untuk Nabi. Tapi Nabi sedih kalau Nabi SAW sampai umatnya bermaksiat. Karena di hari kiamat di situ akan nampak betul kasih sayang Nabi. Baru seluruh umat akan sadar bagaimana kasih sayang Nabi. Kalau mungkin di dunia ini ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang mengetahui, ada yang tidak tahu kasih sayang Nabi SAW. Sampai detik ini kita mendapatkan nikmat karena Nabi. Kalau bukan karena Nabi, maksiat yang kita lakukan akan dihukum Allah. Umat Nabi Allah Musa alaihissalam karena suatu maksiat, dihukum Allah subhanahu wa ta'ala keseluruhan yang bermaksiat. Di antara azab Allah subhanahu wa ta'ala turun, Nabi Musa masih di tengah-tengah mereka. Di antaranya dijadikan air itu menjadi darah. Mereka yang bermaksiat mau minum air langsung jadi darah. Orang yang taat kepada Allah masih dia minum dan air putih, hingga orang-orang yang membangkang Allah, membangkang Nabi Musa alaihissalam, meminta air kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, diberikan, tapi sampai ke tangan mereka menjadi darah, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak. Ada di antara kita minum air putih jadi darah, padahal maksiat kita banyak. Setiap hari kita bermaksiat, kita tidak bertobat, kita lalai, tapi masih kita minum air putih dengan leganya. Berapa kali kita minum? Itu karena Nabi SAW, karena kasih sayang Nabi. Doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada orang yang sadar kasih sayang Nabi, ada yang belum sadar. Tapi kelak di hari kiamat seluruhnya akan menyadari kasih sayang Nabi. Ketika setiap orang meminta syafaat kepada para nabi dan rasul, mereka tidak peduli. Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam tidak peduli kepada anak cucunya, kepada umatnya, kepada kaumnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang peduli kepada kita, peduli kepada umat. Analaha kata Nabi SAW. Di situ baru tahu seluruh makhluk kasih sayang Nabi. Dan manusia yang paling sibuk pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal kami kelak di hari kiamat? Begitu banyak umat manusia, dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Bagaimana engkau mengenali kami, mengenali umatmu? Maka Nabi SAW menyatakan, min atharil wudu, dari bekas wudu. Bercahaya muka umat Nabi Muhammad SAW, bercahaya tangan umat Nabi SAW, bercahaya kepala dan kaki umat Nabi Muhammad SAW. Membedakan dengan umat-umat yang lain, ada mereka cahaya yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Ini yang dikabarkan Nabi SAW. Tergantung bagaimana dia menjaga sholatnya. Tapi bagaimana umat Nabi tidak sholat? Sulit untuk dikenali Nabi. Ini yang dicari Nabi. Ketika para nabi dan rasul mereka duduk di singgasana yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan singgasana yang megah, hanya Nabi Muhammad SAW berdiri di arah orang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mencari umatnya.
ketika mendapatkan umatnya diselamatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bagaimana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sibuk Nabi untuk menyelamatkan kita, tapi kita di dunia ini kita sibuk untuk menjerumuskan diri kita. Dan yang paling berat di antaranya di dalam kitab An-Nawadir, yang paling berat Nabi SAW menyelamatkan umatnya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam kitab An-Nawadir, Nabi SAW ketika pada saat sudah di surga, umat Nabi sudah di surga, sudah orang mendapatkan nikmat, ada orang yang masuk neraka. Ternyata ada umat Nabi yang masuk neraka. Mereka yang dihijab oleh Allah dari Nabi Muhammad SAW. Karena maksiatnya adalah menghijab kita dari Nabi Muhammad SAW. Semakin besar maksiat, maka akan semakin tebal hijab umatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, hingga tidak terlihat oleh Nabi